Misalnya Anda punya masalah dengan bolong-bolong seperti ini, Anda punya tripofobia, saya tidak menyarankan Anda membeli sepatu ini. Lagi pula dia juga kekurangan lainnya adalah dia berat. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headset Indonesia. Kali ini kita punya Anthony Edwards 1 ataupun Adidas AE1. Sepatu khas anak zaman sekarang dengan desain yang seperti ini. Kemudian sepatunya ternyata memiliki traksi yang bagus banget, empuk juga, dan buat Anda yang pemain eksplosif, kayaknya ini bisa menjadi pertimbangan Anda dengan budget di bawah 2 juta rupiah. Lantas, seperti apa keunggulan sepatu ini dan ada juga beberapa kekurangannya? Saksikan video ini sampai selesai. Ya, sebagai permulaan kita bahas boxnya dulu, dan ini ada box yang keren. Anthony Edwards ada logonya, lalu membukanya seperti ini. Bahkan ini seperti Air Jordan, bukan box Adidas. Jarang nih sepatu basket Adidas punya box seperti ini. Lalu ada garis 5 di sini, size-nya di sini, dan ini juga tembus pandang. Oke, di dalamnya Anda bisa melihat kalau papernya itu ada tanda tangan Anthony Edwards. Dan di dasar boxnya ini juga ada tulisan Anthony Edwards, "Don't follow me the wave." Nah, mungkin ini juga berarti wave juga untuk Anthony Edwards. Dan kita lanjut membahas sepatunya. Sepatu yang cukup menarik, Anda bisa melihat di sini ada logo Adidas, lalu ada plastik yang aksennya kayak plat karbon gini nih. Nah, untuk desain sampingnya nih buat Anda yang punya tripofobia tuh misalnya agak menjijikan nih untuk Anda nih. Kayaknya mendingan jangan dibeli deh sepatunya. Nah, kemudian di bagian depan nih ada warna-warna silver kayak gini. Untuk yang warna ini dia mengkilap banget. Tapi untuk beberapa warna saya nggak tahu nih ada reflektifnya juga atau enggak seperti ini. Nah, selanjutnya detail lainnya adalah di bawah ada Adidas logonya. Kemudian di lidahnya ada logo Anthony Edwards. Ini untuk pull tab depan. Dan di dalam ataupun insole juga ada logo wave-nya. Oke, jadi secara keseluruhan untuk box dan desain saya suka sepatu ini dan nilainya adalah 9 dari 10. Nah, sekarang kita bicara traksi. Saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 2 kali. Yang pertama di Brick House itu lapangannya vinil, dan yang kedua di Air Zone itu lapangannya semi outdoor gitu dan bawahnya agak kasar. Ternyata traksinya sempurna banget. Saya mudah sekali bergerak dan juga ngerem-ngerem. Masalah utama yang saya temukan justru karena ini sepatunya agak berat. Jadi walaupun saya suka dengan pengeremannya, tapi speed saya jadi nggak maksimal. Nih, untuk ngerem ke depan ini nggak ada masalah karena traksinya seperti pola ban yang bisa membelah air saat hujan. Nah, Anda bisa lihat di depannya ini agresif banget. Dan untuk saya, walaupun saya memilih yang traksinya translucent, saya gunakan di yang lapangan semi outdoor. Ini juga nggak ada masalah karena dia kuat banget, tebal traksinya, dan jadi bisa menggunakannya lebih lama lagi walaupun menggunakan di lapangan outdoor. Masalah utama adalah paling traksinya gampang kotor, kemudian kayaknya sulit dibersihkan kalau udah di sela-sela samping ini. Yes, walaupun sepatu ini nggak ada outrigger, tapi dia tuh lebar di tapak depannya. Jadi kalau buat Anda yang suka gocek-gocek, kayaknya nggak ada masalah. Overall untuk transisi, Anthony Edwards adalah pemain yang cepat, dan saya suka lari-larian menggunakan sepatu ini walaupun speednya tidak terlalu cepat karena sepatu ini cukup berat. Untuk traksi, saya beri nilai 9,5 dari 10. Nah, sekarang beralih ke bantalan. Jadi menurut saya sepatu ini bisa digunakan untuk segala size. Untuk big man sekalipun nggak ada masalah karena dia punya cushion yang benar-benar tebal dan juga empuk. Di belakang ini ada boost, kemudian di depannya ada light strike. Dan kalau kita lihat,
Insole-nya kayak gini, di bawahnya ada busa-busa tambahan, namun di bagian atasnya itu flat. Kayak biasa, insole Adidas memang tidak pernah ada yang spesial. Oke, sekarang kita lihat dalamnya ada jahitan-jahitan dan belum ada yang kayak mesh trouble gitu ya, yang ada bahan lagi di bawah. Tapi ini juga terasa soft banget. Oke, overall di bagian depan ini lebih tipis ketimbang bagian belakang. Karena ini memang dipegang aja udah terasa jauh sekali dari lantai. Sementara di bagian depan ini terasa lebih menyenangkan. Kalau kita pakai nih di bagian depannya itu masih terasa kortil-kortilnya. Oke, overall untuk impact protection ini bagus banget. Jadi kalau Anda suka lompat dengan tinggi mendaratnya, suka ngasal-ngasal gitu ya, ini sepatu pasti meredamnya sangat bagus. Apalagi dia juga pijakannya stabil, saya rasa mendarat di depan juga nggak ada masalah. Ini lebar dan di bawah juga nggak ada masalah karena ini juga cukup lebar. Yang menyempit tuh di bagian tengah, tapi itu tidak membuat kestabilan sepatu ini menurun. Paling-paling kekurangannya dalam hal bantalan, sepatu ini terasa berat, kemudian dia tidak seperti Harden yang langsung empuk di awal penggunaan. Dia membutuhkan seperti penyesuaian dulu. Penggunaan pertama mungkin Anda belum menemukan keempukannya, tapi setelah penggunaan beberapa kali baru terasa sepatu ini responsif. Oke, overall untuk cushioning saya rasa nilai 9 juga. Oke, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini namun dalam waktu dekat kemungkinan kecil nih ke tokonya, saya sarankan buat yang kakinya ramping Anda bisa memilih downsize sedikit. Dan buat yang kakinya lebar memilih true to size kayaknya nggak ada masalah. Saya agak lebar dan saya pilih true to size. Ini sizingnya ada di samping sini, US 8,5, dan ternyata masih ada ruang di bagian depan. Jadi itu membuat saya menyimpulkan bahwa saya bisa memilih downsize setengah lagi. Oke, buat Anda yang kaki ramping bisa pilih downsize, ataupun buat Anda yang kaki lebar pilih aja true to size. Yap, sekarang waktunya membahas bahan atas dan menurut saya Adidas fokus banget nih untuk kenyamanan soal bahan atasnya. Dan sekarang ada beberapa generasi seperti Harden ataupun AE ini kayaknya lebih ke desain-desain yang gayanya retro, namun diberi sentuhan teknologi kekinian. Jadi tampilannya kayak gini. Kalau dari samping nih menurut saya kalau nggak ada bolong-bolongnya gini, ini sepatu jadi terkesan kaku banget kayak Kobe zaman dulu. Tapi ini dengan adanya aksen seperti ini membuat tampilannya khas masa kini banget. Oke, langsung aja ke bahan atas. Overall banyak banget tekstilnya di bagian tengah sini sampai ke atas ataupun sampai ke pergelangan. Ini benar-benar bahan yang lumayan berkualitas. Untuk under 2 juta rupiah memang sebenarnya bisa ditingkatkan lagi, tapi ini masih oke lah. Karena biasanya Adidas itu harganya mahal. Yang baru-baru ini kayak Harden 2,6 juta ataupun Boost You Wear gitu ya 2,4 juta. Jadi kebanyakan orang masih tidak ingin memprioritaskan membeli Adidas di awal penjualan. Oke, lanjut aja ke bahan atasnya ya. Selain tekstil, dia tuh di sininya ada plastik. Kemudian dia di bagian belakangnya ini ada yang aksen karbon, tapi kayaknya ini plastik ya. Lalu di bagian tengah sini lidahnya tidak banyak busanya, namun cukup nyaman. Sampai ke bagian bawah juga ini terasa nyaman dan fleksibel, tapi lidahnya cuma sampai sini. Jadi di bawah sini nih langsung ketemu yang namanya tekstil. Oke, ada fuse-nya juga di tengah sini biar lebih kaku karena kanan dan kirinya ini udah ada plastik dan juga ada karet-karetnya. Jadi sepatu ini bisa dibilang bahan atasnya tuh simple banget. Berlanjut ke tali. Talinya ini bundar seperti ini dan Anda sebaiknya mengikat 2 kali supaya maksimal. Karena kalau nggak ngikat sekali tuh kayaknya gampang lepas, ataupun di permainan beberapa kali saya langsung menyesuaikan lagi karena terasa kendur. Oke, overall untuk bahan atas sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun di sini nih pergelangan tinggi, tapi sebenarnya paddingnya baru terdapat di bawah sini. Kayaknya kalau ada padding lagi di atas nih, kayak misalnya Way of Weight 10 tentu akan lebih menyenangkan. Overall bahan atas karena harga sepatu ini 1,9 juta dan menurut kami bisa ditingkatkan lagi, nilainya cukup di angka 8.
Yang terakhir soal kuncian. Sepatu ini memiliki kuncian yang mantap banget. Tapi kalau Anda size-nya pas ya, kalau misalnya kebesaran kayak saya ataupun misalnya kesempitan, itu akan membuat sepatu jadi nggak nyaman. Nah, yang pertama yang membuat sepatu ini perfect banget adalah di bagian depannya dia terasa kaku di bagian kanan dan kiri. Dan ini membuat Anda yang suka eksplosif bermanuver kanan kiri nggak akan ada masalah, karena tetap terjaga kelingking Anda, jadi nggak keluar sampai yang membahayakan gitu, tetap terjaga dengan bahan yang kuat ini. Kemudian di bagian pergelangan ini menyenangkan banget. Setelah Anda sukses memasukkan kaki ke dalam sepatu, ini ada heel counter yang cukup kokoh, dan di bawahnya ini ditanam bus serta tumpukan insole yang membuatnya bagus banget. Impact protectionnya bagus, jadi kalau mendarat dengan kaki belakang ini tentu nggak akan terasa sakit sampai ke betis Anda. Jadi walaupun sepatu ini memiliki bahan yang kayak Harden volume 7 yang terbungkus banget, tapi dia punya banyak ventilasi. Jadi nggak membuat kaki kepanasan saat digunakan. Apalagi kalau Anda biasa main di siang hari ataupun main di lapangan outdoor yang panas, menggunakan sepatu ini nanti akan ada udara yang masuk dari ventilasi kanan dan kiri ini. Walaupun di bagian lidah serta bagian bawah lidah ini sebenarnya minim banget yang namanya ventilasi. Oke, secara keseluruhan ini sepatu yang impact protectionnya oke punya, dan di bagian depan sekalipun tetap terasa menyenangkan. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas kunciannya, saya sarankan ikat tali dengan sangat kencang, karena dengan begitu kaki Anda akan terasa terbungkus dengan aman. Overall mungkin kekurangannya adalah cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa sepatu ini tidak cocok dengan kaki Anda, tentu akan membuat performa kunciannya tidak maksimal. Seperti saya misalnya, saya merasa ada ruang mati di bagian sini dan itu tidak cukup nyaman. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian di 8,8. Oke, jadi secara keseluruhan buat Anda yang suka sepatu basket Adidas, misalnya Anda nggak suka Nike karena satu dan lain hal, kayaknya dengan budget di bawah 2 juta rupiah Anda bisa membeli sepatu ini karena dia nyaman, kemudian dia empuk, lagi pula dia traksinya bagus. Tapi misalnya Anda punya masalah dengan bolong-bolong seperti ini, Anda punya tripofobia, saya tidak menyarankan Anda membeli sepatu ini. Lagi pula dia juga kekurangan lainnya adalah dia berat, seperti sepatu basket LeBron James, bahkan LeBron 21 lebih ringan ketimbang AE1 ini. Oke, secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan sepatu ini nilainya adalah 8,8 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.